Dikenal publik karena bersahabat dan berbisnis dengan sederet artis ternama, sosok Medina Zain lantas terkenal. Bahkan hidupnya terus menjadi sorotan media, layaknya artis papan atas. Sejak berseteru dengan Irwansyah dan Zaskia Sungkar, tersandung kasus narkoba, kasus tipu-tipu penjualan mobil dengan Dennis Karista dan Uya Kuya, hingga masuk rumah sakit jiwa karena bipolar, sensasi hidup Medina bak sinetron stripping yang terus bersambung. Lantas, bagaimana peluang Medina untuk mendapatkan penangguhan penahanan? Setelah mencabut gugatan cerainya atas Lukman Azhari, benarkah Lukman ingin balik menggugat cerai Medina? Benarkah klinik kecantikan milik Medina sudah tutup karena Medina tak sanggup lagi menggaji karyawan? Sebelum menyimak beritanya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Medina Zain, riwayatmu kini. Wanita kelahiran 23 Mei 1992 ini menjadi satu-satunya pengusaha wanita yang dibelit 4 kasus hukum sekaligus dalam waktu bersamaan. Kasus pertama, dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Marisha Icha. Dan kasus kedua, dugaan pengancaman yang dilaporkan Uci Flodea sudah memasuki P21 dan siap disidangkan. Sedangkan kasus laporan palsu yang juga dilaporkan Marisha Icha kini sudah memasuki tahap sidik. Demikian pula kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan Uya Kuya sudah memasuki tahap BAP di Bareskrim Polda Metro Jaya. Karena Medina sudah mendekam di rutan Polda Metro Jaya, tentu saja tidak sulit menghadirkan Medina kepada tim penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Dia bilang tetap buat aja buat anak-anak. Oke, Mas, ya kasih jalan dulu nih, Mas. Cowok enggak usah menolongin cowok. Ya udah ya, Mas ya. Doain ya teman-teman semua. Nggak sengaja ketemu MZ tadi? Lewat doang. Oh, bukan MZ, saya ketemu Medina tadi. Nggak sengaja ketemu Medina Zain. Saya lagi di depan ruangan saya. Tiba-tiba lewat, Asri bilang, itu Medina. Terus langsung saya panggil, Medina. Saya bilang gitu kan. Dia nengok, saya cuma bilang, halo, sehat selalu ya, saya bilang gitu. Saya bengong. Dan saya bengong dan saya coba udah bisa sehat selalu. Saya masuk lagi ruangan saya. Karena benar-benar nggak sengaja. Karena tempat Lewat, jadi dia diperiksa di sebelah saya. Saya di sini mendampingi Medi karena Medi memang perlu didampingi karena memang ya mau siapa lagi kan kalau bukan dari pihak keluarga, karena saya juga kan ayah dari anaknya, Medina juga ada ibu dari anak saya. Tentu saya harus membantu apa yang saya bisa bantu. Ya, Lukman Azhari menjadi salah satu saksi penting dalam kasus laporan palsu yang membelit istrinya. Pasalnya, saat digelar mediasi antara Medina dengan Icha pada Februari lalu, Lukman turut merelai istrinya yang ingin menyerang Icha. Adik Sarah Azhari itu bahkan ikut bersama Medina saat melaporkan Icha ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penganiayaan. Karena tak memenuhi 2 unsur alat bukti, laporan Medina di SP3 oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kesempatan itulah digunakan Icha untuk melaporkan balik Medina dengan tuduhan membuat laporan palsu. Terkait laporan dari saudari Marisha Icha ya, saya di situ hanya sebagai saksi dan kebetulan juga saya juga sebelumnya telah mengundurkan diri ya dari kuasa hukum Medina Zain. Dan patut saya sampaikan di sini bahwa saudari MZ telah membuat laporan tanpa didampingi oleh pengacara ya. Saat itu saya mendampingi saudari Medina Zain setelah terjadinya
pelaporan di Polres Jakarta Selatan. Saat itu Medina Zain pada hari itu dia membuat laporan sendiri. Saat membuat laporan, dia belum melihat CCTV. Baru lihat aku dari pengacara yang sebelumnya ada di TikTok, aku coba-coba lihat TikTok itu kan, di TikTok memang agak-agak ini ya, agak-agak mengarah ke pertengkaran gitu. Ya aku ngelihat apa CCTV itu yang ada di TikTok itu aku lihat ya pertengkaran, tapi ya mungkin Medinanya yang emosi gitu. Untuk kasus laporan palsu saja, Medina bisa terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Jika begitu banyak kasus yang menjerat Medina, mungkinkah ibu 2 anak itu bakal diganjar hukuman berat lebih dari 10 tahun penjara? Kita sih berharap mediasi ya, Lukman sendiri juga sudah mencoba untuk mediasi kepada mereka-mereka ini kan. Tapi masih tetap berusaha dan berupaya, tapi kita nggak tahu juga kenapa proses ini kan sudah berjalan kan, sudah sampai ke tahap pelimpahan ke kejaksaan. Berarti saya pikir kalaupun terjadi mediasi ataupun ini hanya untuk meringankan dia nanti di persidangan nanti. Sebagai mantan kuasa hukum, Maci Ahmad merasa prihatin atas nasib Medina. Ia menyesali tindakan Medina yang suka mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Meski merasa dilangkahi dan dihianati, karena kemudian Medina menggantikannya dengan Rasma Nasution, Maci Ahmad tak mau berburuk sangka pada mantan kliennya itu. Sebagai kuasa hukum yang mengawal kasus narkoba dan perseteruan Medina dengan Irwan Syah Saskia Sungkar, Maci tahu benar seperti apa karakter Medina jika bipolarnya kambuh dan menghadirkan manic episode yang membingungkan. Semenjak saya kenal sama Medina tahun 2017 ya, saya kenal Medina, saya memang juga melihat banyaknya perubahan dari sikap Medina. Ya kadang-kadang suka mengambil keputusan sendiri. Memang ada beberapa tindakan dari keluarganya Medina yang tidak berkomunikasi dengan kuasa hukum yang saat itu saya pegang gitu. Kan kemarin pengacaranya nggak tahu kasus ini kan. Sebenarnya pengacaranya itu banyak sekali mungkin Mbak MZ itu tidak terus terang yang sebenarnya kepada lawyernya. Lalu makanya lawyernya mungkin menanggapinya juga sepintas gitu ya. Lalu juga yang saya jelaskan di sini kasus yang di Surabaya pun lawyernya juga nggak tahu. Kini melihat Medina duduk di kursi panas pengadilan hanyalah soal waktu. Sebagai ibu, Tinwartini pun pesimis putrinya bisa menghirup udara bebas dalam waktu singkat. Pasalnya, permohonan penangguhan penahanan Medina kabarnya tak disetujui pihak kejaksaan lantaran terlalu banyak kasus hukum yang menjerat Medina. Pihak keluarga tetap masih berjuang sampai sekarang. Lukman juga masih tetap berjuang untuk dan Bang Rasman juga masih tetap berjuang untuk meminta penangguhan. Kepada semuanya. Semangat ya Cong, di dalam saya pasti mau jemput dia. Bawain apa kira-kira? Bawain makanan yang enak lah. Kesukaan dia mana saya tahu apa. Saya tuh sebenarnya sama dia tuh bintang nama podcast saya 2 kali. Gitu, cuman karena kasihan aja. Gitu. Ya pas dibawa ke sini dia mau sini kita nunduk gitu banyak. Ya itulah makanya kan medsos itu kehidupan asli itu tidak seindah medsos. Kayak gitu, makanya jangan so jago, jangan suka macam-macam. Kalau salah tuh minta maaf. Sungguh ironis, lakon hidup Medina berubah drastis, jungkir balik dalam sekejap. Namun sejak remaja, Medina sudah tahan banting menghadapi pahit manis kehidupan. Wanita bernama asli Medina Susiani ini adalah lulusan Akademi Kebidanan di Bandung yang kemudian berbelok menjadi seller online produk kecantikan. Bersama suami pertamanya Aditya Pramayuda, Medina merintis bisnis kecil-kecilan hingga akhirnya
mampu membuka satu klinik kecantikan di Bandung. Namun tahun 2014 saat kliniknya berkembang pesat, Medina yang saat itu mampu meraup 4,5 miliar dalam sebulan harus rela mengakhiri pernikahan pertamanya. Yang aku, ya dia orangnya baik, Mbak. Pintar, dia orangnya baik, ramah gitu kan. Ya dilihat dari dulu emang dia usahanya bagus. Tanpa dukungan suami, bisnis Medina justru semakin menggurita. Ia melebarkan sayap di bidang fashion, kuliner, hingga menjual tas branded yang digilai oleh selebgram Rahel V-nya hingga Crazy Rich Surabaya Uci Flodea. Belum cukup, Medina juga merambah bisnis otomotif dengan menjual mobil mewah kepada sejumlah selebriti. Tapi siapa nyana, bisnis terakhirlah yang mengantarkan Medina pada pusaran kasus hukum yang memancing Uya Kuya dan Dennis Kariesta membuka posko pengaduan untuk korban-korban Medina. Lalu benarkah setelah Medina ditahan atas kasus pencemaran nama baik, Uya dan Dr. Yeni Hudaya merasa iba hingga tergerak mencabut laporan ke Polda Metro Jaya? Ini kan masalahnya kan beliau kan ini Atas jadi tersangka atas laporannya Uci ya. Gak ada hubungannya sama saya ya. Gak ada hubungan sama saya. Nanti nggak tahu kan laporan saya juga masih berjalan ya. Ya karena kan laporan kita kan diduga penipuan. Jadi kalau memang dia bisa masuk karena juga penipuan yang penipuan yang kita gelarkan, kita buat, ya mungkin saya akan kirim bunga. Tapi tetap lanjut ya Bun ya? Oh lanjut dong, tetap lanjut. Dari kemarin juga suaminya Medina telepon saya, hubungin saya. Nggak tahu, minta ketemu. Harus disupport, harus ditemani. Karena ya Medi kan butuh bantuan. Saya punya batas-batas kemampuan ya, selama saya mampu, selama saya kuat, saya akan mendampingi, membantu sesuai kemampuan saya lah, seperti itu. Hai Medina, I think kamu sudah berada di tempat yang terbaik di jalur hukum. Semoga ini menjadi pelajaran hidup. Jangan sia-siakan orang yang sebenarnya percaya sama kamu, nganggap kamu teman, nganggap kamu baik, tapi kamu di situ menyalahgunakan ya semuanya. Itu menurut saya dimaafin, tapi proses hukum tetap jalan. Kita kan sekolah segala macam terpelajar aja bisa kena diduga tipuannya dia gitu loh. Apalagi orang-orang yang mungkin nggak ngerti atau gimana, mungkin takutnya akan ada korban-korban berikut. Iya, sampai seorang Uya Kuya bisa kena tipu itu kan udah luar biasa keren banget gitu. Ingin memberikan efek jera kepada Medina menjadi alasan Uya dan Dr. Yeni untuk mengawal kasus Medina hingga mencapai vonis. Barangkali sikap yang lebih lunak diperlihatkan oleh Uci Flodea yang merasa iba atas penderitaan Medina lantaran harus berpisah dengan kedua putranya. Benarkah Uci ingin menjenguk Medina di penjara? Saya belum ketemu saya juga. Belum ketemu. Belum. Kalau sih mau ketemu kita juga? Mau. Apa yang mau sampaikan? Ya jaga kesehatan lah, jangan jaga kesehatan. Kan masih panjang ini urusannya, jadi jaga kesehatan aja. Kalau untuk Medi, tadi saya sempat ngobrol, saya tempat mendampingi dan lain-lain. Intinya Medina kangen dengan anak. Ya saya coba untuk tenangkan, saya coba untuk menyemangati, memberikan support spiritual untuk sabar, berdoa dan lain sebagainya. Dan kalau dari saya sendiri untuk treatment ke depan ya kita harus merangkul lah